Ini beberapa kemarin, tadi siang atau kemarin saya nggak tahu deh ya. Saya lihat di Facebook itu realnya siapa itu. Saya tonton gitu. Tapi kalau habis nonton kan saya langsung skip skip geser ke atas. Itu ada yang ngomong tuh salah satu realnya itu kalau si Khamenei itu berniat untuk meracun diri. Legitimate-nya gitu loh. Tapi yang saya dengar ya berniat meracun diri gitu loh. Tetapi ketika sekarang mungkin sudah diekspor ke Rusia, saya nggak tahu dah apa benar-benar berniat untuk meracun diri lagi apa enggak gitu loh. Itu kalau seandainya meracun diri itu bagus, itu benar-benar buah jatuh tidak jauh dari pohonnya tuh, sama kayak si Muhammad gitu loh. Mati karena racun. Apalagi kalau di Rusianya yang diracun, yang ngeracun dia itu Yahudi Rusia gitu loh. Wah, indah banget gitu loh. Ya sudah, saya nggak mau lama-lama gitu aja. Ya semoga di Rusia sana diracun lah sama wanita Yahudi Rusia gitu loh. Langsung oke. Ini ada Ramsey. Ramsey Bolton, silakan Ramsey. Ya, shalom, salam damai Shalom sejahtera. Ramsey. Salam Aulala Bebe. Oh, Ini oke. ini beberapa kemarin, tadi siang atau kemarin saya nggak tahu deh ya. Saya lihat di Facebook itu realnya siapa itu. Saya tonton gitu. Tapi kalau habis nonton kan saya langsung skip skip geser ke atas. Itu ada yang ngomong tuh salah satu realnya itu kalau si Khamenei itu berniat untuk meracun diri gitu loh. Terus ditambah lagi saya baru dengar dari salah satu saudara kita di sini gitu loh. Makanya saya raise hand dah. Tapi saya nggak sempet like, nggak sempat apa ya, karena kalau saya kan lihat real-real tapi itu juga nggak tahu kebenarannya benar apa enggak gitu loh, apa legitimate-nya gitu loh. Tapi yang saya dengar ya berniat meracun diri gitu loh. Tetapi ketika sekarang mungkin sudah diekspor ke Rusia, saya nggak tahu dah apa benar-benar berniat untuk meracun diri lagi apa enggak gitu loh. Itu kalau seandainya meracun diri itu bagus, itu benar-benar buah jatuh tidak jauh dari pohonnya tuh, sama kayak si Muhammad gitu loh. Mati karena racun. Apalagi kalau di Rusianya yang diracun, yang ngeracun dia itu Yahudi Rusia gitu loh. Wah, indah banget gitu loh. Ya. Nah, terus ini enaknya nih Pak Paul. Kenapa kita nggak undang lagi Bu Koni ke sini Pak Paul? Ini Nggak saya bisa pengen. karena dia kan ada dengan ininya kan dengan Rusia. Dia kan sekarang udah jarang tampil di media. Saya udah undang, Hmm, saya sudah undang. itu eh, saya pengen dengar gitu ulasannya Bu Koni yang apa ya, pakar alutsista lah, itulah geopolitik. Ini dalam minggu-minggu pertama Israel itu sudah bisa menguasai, sudah bisa superioritas udara lah di Iran gitu loh. Nah, apalagi kan Bu Koni selain apa dulu kuliah sekolah di Israel, Bu Koni juga ngefan banget sama Rusia gitu loh. Saya pengen tanya Iya. gitu loh. Dulu waktu minggu-minggu pertama perang Israel sama Ukraina itu, kenapa Rusia nggak bisa superioritas udara gitu loh. Padahal kalau sekarang sih emang wajar lah gitu loh ya, karena bantuan NATO kan udah banyak gitu loh, pertahanan udara. Dulu waktu minggu-minggu pertama gitu loh, dibanding ke padahal kan Rusia, wow, kurang di, apalagi coba lemahnya pesawat tempurnya banyak dan Ukraina lagi lemah-lemahnya pada saat itu. Dan sekarang Iran di minggu-minggu pertama itu udah bisa dihajar sama Israel lewat superioritas udara gitu loh. Saya pengen denger banget gitu loh ulasannya Bu Koni dengan compare seperti begini gitu loh. Ya sudah, saya nggak mau lama-lama gitu aja. Ya semoga di Rusia sana diracun lah sama wanita Yahudi Rusia gitu loh. Akhir kata, semoga wanita-wanita Iran bebas lagi, tidak terikat menggunakan hijab, di pantai-pantai bisa menggunakan mengenakan bikini, uhui gitu ya. Yang kedua, akhir kata, semoga itu yang Sinai yang di apa Arab itu dibuka untuk wisata, dan Pak Paul ke sana, saya ikut Pak Paul itu travel Holy Land-nya kalau Mang Sinai ke sana udah buka. Ya sudah, begitu aja. Lanjut Pak Paul, hajar terus. Oce. Terakhir. Mana? Ada Pak SK lagi, tutup deh Pak SK, terakhir Pak SK. Oke, Pak Paul, ya sekalian ngejawab yang tadi itu ya. Iya Jadi lanjutin yang tadi. operasi Rising Lion-nya Israel ini ya, yang baru saja kemarin dimulai ya, ini udah berubah menjadi salah satu serangan paling dahsyat dalam sejarah modern ya, terutama
ya di kawasan Timur Tengah ini. Ya. Bayangin hanya dalam satu hari, tanggal berapa kemarin itu Jumat? Eh, Sekarang tanggal 19, 12 atau tanggal 13 Juni kemarin berarti kan, kurang 7 hari ya Jumatnya kan, Jumat kemarin. Jumat waktu sana ya mungkin 13 Juni waktu Israel ya, atau 12 waktu sini apa 13 itu. Nah, 12-13 Juni lah ya. Dalam satu hari menyerang 100 target lebih menggunakan 200 jet tempur. Bayangin, jarak 2000 km. Bagaimana perencanaan, bagaimana pengorganisasian 200 jet tempur itu nggak ketahuan sama musuh, nggak ketahuan sama radar musuh. Ini padahal dia harus melalui 2000 km, melalui wilayah Suriah, wilayah Irak, yang notabene nggak punya hubungan diplomatik, nggak ada tempat untuk transit. Bagaimana dia membawa pengisian bahan bakarnya di udara. Itu bukan hanya satu pesawat pengisian bahan bakar, itu berapa pesawat, bayangin, harus gantian sehingga dia bisa menempuh jarak seperti itu ya. Menjatuhkan hari pertama itu hampir 330 rudal amunisi, termasuk juga drone-dronenya udah disasar di tempat-tempat mana saja yang mesti diserang nih di titik itu. Ditanda-tandai pakai laser. Kerjasama antar daratan dengan udara, pasukan udara dan daratannya, bagian intelnya, titik-titik mana aja nih dengan lasernya, itu yang mesti dirudal. Sehingga menghantam infrastruktur nuklirnya Iran. Melenyapkan jenderal-jenderalnya Iran. Kasat, Kasau, Kopassus, bahkan BIN-nya, bahkan udah dipilih lagi diganti, baru sehari 2 hari udah mati lagi. Sama seperti kayak di Hamas maupun di Hizbullah, habis juga begitu. Gila ini, ya kan? Dahsyat. Jarang negara sekelas Rusia, sekelas Amerika, Eropa pun yang melakukan peperangan modelnya seperti Israel dengan badan intelijennya. Wah, itu benar-benar kecanggihan yang luar biasa ya di abad modern ini, modelnya seperti Israel. Ya karena Israel tahu persis ya mengalahkan musuh-musuhnya dari zaman dulu ya. Tembok Jericho, masuk ke Kanaan mesti mengintai, pasukan intainya. Oh, itu udah terbangun. Negara ini, bangsa ini udah berperang berapa ribu tahun. Udah eksis begitu. Dan Tuhan selalu menyertai, dan firman Tuhan katakan barang siapa yang mengutuk Israel akan terkutuk, yang memberkati akan diberkati. Ya terbukti Amerika berteman, memberkati, nggak mengutuk Israel. Yang ada Amerika ya walaupun di tengah krisis, resesi, mau dikerubutin negara-negara BRICS sekalipun, sanggup dengan hikmatnya Trump mematahkan dengan tarif trade-nya ya. Udah akhir berbalik, sekarang masuk lagi investasi ke Amerika, dan negara-negara 150 negara itu udah minta ngantri, termasuk Indonesia. Prabowo udah ketar-ketir, waduh kita nih untung selama ini sama Amerika 168 triliun, sekarang kalau dikenakan tarif 49%, habis kita ini, nggak bisa jualan. Mau jual kemana? Ke China jualannya cuma sumber daya alam. Mana mau dia beli kaos kaki, mana mau dia beli tekstil. Dia udah banyak pabrik di situ murah-murah. Cuman di Amerika yang dihargai tinggi. Sepatu Nike, lu produksi ini $5, $10 masih bisa. Ya, lu jual ke China mana bisa. Ya. Dan orang Amerika konsumtifnya tinggi sekali, dan mereka mampu membelinya karena gajinya ya $3.000-an, $5.000-an. Uang Indonesia 50 juta, 100 juta, mau beli kaos setahun 20 biji, 30 biji bisa. Kalau jual ke China, dia beli kaos paling 2 biji setahun, itu pun yang murah. Ya, ya sekarang aja udah mulai maju begitu. Rusia juga jauh lah, ya nggak bisa. Jadi itu yang diberkati. Begitu mengutuk, ya semuanya rata-rata miskin-miskin semua, perang semua. Ngeliatin negara Timur Tengah mengutuk Israel.
miskin, termasuk Indonesia sumber daya alamnya, cuman diplomasinya mengutuk terus, yang ada kismin semua ya. Anak-anak mudanya sekarang mau cari kerjaan susah, PHK banyak, ya, investasi pada lari ke luar negeri. Ya, itu terjadi firman Tuhan tuh ya, mengutuk Israel dikutuk, termasuk Eropa aja begitu udah mulai condong ke arah Palestina, ya, pemimpin-pemimpin sayap kirinya, yang ada juga down juga, ya, resesi juga, ya, inflasi tinggi juga. Nah, tetapi ya beruntunglah nih sekarang waktu si Trump tetap bersikuku, ya, dengan diplomasinya di PBB mengatakan bahwa Israel harus disupport, nggak bisa gencatan senjata sama Hamas. Hamas itu mesti disingkirkan. Ini karena proksinya si Iran, ya, nggak bisa, mesti menyerahkan senjata begitu. Nah, jadi begitu luar biasa mencapai target begitu ya. Nah, dengan presisi dia lakukan. Dan sebentar lagi nih yang si Fordo nih, ya, ini udah dirancang, Amerika udah siap dengan GBU-nya, dengan pesawat B-2-nya, ya, yang memang khusus itu membawa hampir 14 ton ya, 13.000 berapa kilo itu, 13.500 atau 400 kilo itu beratnya, ya, dan itu perlu pesawat khusus B-2 ya, yang mampu membawa beban seperti itu, dan itu sanggup menembus sampai di pegunungan sekalipun diperkirakan mampu begitu. Itu cara yang paling mudah untuk ngebom dari udara. Tapi Israel punya banyak cara ya, dia bisa serang dengan itu, bisa diserang bertubi-tubi, ya kan? Tetapi paling gampang ya caranya Amerika, ya, tinggal dijatuhkan bom seperti itu. Nah, ini saya rasa minggu ini akan diserang ya. Tadinya mungkin mau dihabisin segera itu, mungkin suruh orang pada kabur itu kan, rakyatnya kan, mau segera digoncang itu Teheran, karena diperkirakan di situ juga banyak terowongan bawah tanahnya ya, yang menembus sampai istana mungkin tuh. Nah itu jangan sampai, ya, termasuk juga yang di Fordo ya, jarak 97 km, jangan sampai begitu diserang dengan ledakan yang besar terguncang, apalagi di situ ada fasilitas nuklir. Itu kan kemarin aja yang di Nathan aja itu kan kayak terasa kayak gempa, tiga magnitudo ya, begitu, 3 skala Richter. Nah itu getarannya begitu, apalagi mungkin yang di Fordo, walaupun Fordo mungkin lebih kecil dari Nathan ya, tetapi di situ diperkirakan pengayaannya yang mungkin yang paling mendekati ke 90%. Mungkin diperkirakan dalam hitungan minggu aja, kalau si ini pintar, mampu dia untuk memproduksi 15 nuklir begitu. Nah ini yang mesti segera action, jangan lama-lama lagi, jangan dengerin si Macron lagi mau nego segala macam, ajar udah mestinya ya. Nah tetapi Israel bagus ya, setiap serangannya itu selalu mengenai, selalu menembus, selalu menghancurkan begitu. Ya, tinggal kita tunggu aja yang di Fordo nih dengan GBU 57 atau dengan pasukan helikopternya turun, pasukan khususnya di situ ya, untuk menyerang, mungkin dengan 200-300 saja tentara masuk ke situ, habisin, ya, lalu meletakkan bom-bomnya dari dalam, mengguncang dari dalam itu fasilitas nuklir itu sendiri untuk dihancurkan. Nah, kita tinggal tunggu waktu. Saya rasa mungkin kalau nggak minggu ini, minggu depan, ya, paling lama. Ya, biar orang-orang Teheran segera balik dan segera menggulingkan kepemimpinan ini. Dan saya nggak tahu ya, mungkin bisa jadi gimana caranya nih kalau si Khamenei terguling, terjadi pemilu yang adil, jurdil, atau ya mungkin bisa jadi ya itu Pak Levi dikembalikan lagi anaknya ya, yang sekarang ini ya, begitu. Nah kita harapkan 1-2 minggu inilah, udah jangan lama-lama, cepat terguling. Semakin lama kebanyakan takianya ya semakin banyak yang tembakan-tembakan kecil, rudal-rudal kecil, karena udah nggak punya lagi ya. Saya rasa udah tinggal
paling banyak juga tinggal sepertiga ya kemampuan Iran, karena sudah menyerang hampir 500-an rudal balistiknya, dan juga mungkin sepertiganya atau bahkan jadi jangan-jangan setengahnya udah dihancurkan sama Israel lewat serangan-serangan hari pertama dan beberapa hari ini, serangan-serangan kecil ya, dengan 50 pesawat, 25 pesawat, 30 pesawat cukup sudah menggoncang. Dan Iran ya hanya bermodal takia, karena si Khamenei kan nggak berani dia. Kalau dia bilang dia nyerah, udah habis dia, tamat dia. Ya, nasibnya udah seperti Al-Assad. Kalau nggak kabur ya bisa mati itu, diseret seperti kayak si siapa, Saddam Hussein, karena rakyatnya udah banyak yang benci ya. Itu sekarang udah berani di jalan-jalan itu ngebakar-bakar spanduk bendera-bendera, gambar-gambarnya si Khamenei. Gitu. Apalagi yang di luar negeri. Ya, mereka berterima kasih justru kepada Israel. Nah, mestinya Eropa, Amerika, dunia mesti cerdas. Indonesia mesti cerdas juga. Seperti rakyat Iran yang cerdas. Ya, rakyat Iran terkenal cerdas-cerdas ya. Main bola lebih bagus, main basket lebih bagus, main voli lebih bagus daripada Indonesia walaupun penduduknya cuma 90 juta. Ya, secara sinias juga lebih baik. Jauh, apalagi model di sini ya cuman ceritanya percintaan, poligami, istri muda, gimana nilainya? Ya jauh lah, gitu. Ya, ini ada kan Islam-Islam yang blow on ya. Nah, di sana rata-rata udah banyak kan yang murtad, udah pikirannya maju. Yang masih pakai jilbab-jilbab ya masih bodoh-bodoh itu. Ya, yang di Iran juga masih banyak Islam yang bodoh-bodoh yang masih mau dipoligami. Anaknya masih kecil, masih bisa dijual kawin sama yang orang tua umur 50-an, 60-an, 70-an, ya kan? Ini cetak anak doang, begitu. Nah, jadi kita harapkan selesai, jangan lama-lama, 1-2 minggu ini aja udah diselesaikan. Dan ini dunia harus berterima kasih kepada Israel, yang sebagaimana rakyat Iran berterima kasih. Dan beberapa negara muslim yang mau lebih tenang, lebih damai, seperti Arab Saudi, seperti Uni Emirat Arab, ya, seperti Yordan, Kuwait, ya, berterima kasih kepada Israel. Dalam hitungan setelah 7 Oktober itu blessing in the guys. Semua ular-ular dan pion-pionnya itu dihabisin semua. Udah nggak berdaya. Teroris ini benar-benar eliminasi. Nah, ini jauh lebih baik, nanti kawasan akan jauh lebih berubah, jauh lebih tenang, jauh lebih damai, begitu. Nah, ini berterima kasih Israel juga dengan kepemimpinan Netanyahu yang tegas, begitu. Ya, nah, ini memang rejim setan yang dibenci sama rakyatnya sendiri, begitu. Ini kalau dibiarkan, ya nggak ada wasit, itu benar-benar dicincang itu si Khamenei itu sama rakyatnya. Iran udah saking bencinya, begitu ya. Nah, jadi orang bodoh lah, orang barbar yang IQ 69 yang nggak ngerti ya, rejim yang jalim seperti ini, yang rakyatnya tiap hari yang menghadapi kehidupan bagaimana dipimpin selama 46 tahun sama rejim bapak dan anaknya begini, Sami Mawon, begitu ya, tukang bohong, cuma janji-janji palsu yang ada menyengsarakan dan memiskinkan kehidupan mereka, bahkan membunuh dan memenjarakan mereka dan memperkosa mereka. Kalian bilang orang seperti ini hebat, ini yang mesti dibela Iran, ini yang mesti dibela Khamenei. Oh, bodoh lah, ya kan, IQ 69 benar-benar jongkok itu. Ya, makanya betapa banyak itu masih IQ Muslim itu yang masih jongkok, orang-orang seperti kayak begini, tirani seperti ini, otoriter seperti ini dianggap pahlawan. Ya. Osama bin Laden, teroris bejat begitu, ngebunuh orang, ya. Orang Yazidi itu, ISIS saja dibunuh itu, kalian anggap masih dilulukan dulu. Dan tertipu lah, udah datang ke sana, jual harta, nggak taunya sengsara di sana. Ya. Cuman jadi korban, mau pulang ke sini, minta tolong sama pemerintah. Betapa gampang dibodohnya ini IQ 69 nih Muslim ini semua. Dan itu masih banyak yang ratusan juta. Inilah hasil korban poligami, anaknya kurang sekolah,
kurang terdidik, punya anak, punya istri banyak, ya nggak terdidik, mesti dicerdaskan. Nah, bersyukurlah banyak Iran-Iran ini sekarang lebih cerdas dan sadar. Islam, dengan Islam kami nggak makan, dengan Islam kami sengsara, dengan Islam kami susah, dengan Islam kami merana. Lebih baik kami keluar dari Islam. Ya, itu. Ya, itu Pak Paul. Thank you. Oke, terima kasih semuanya, Pak SK, Permesta, Pak Pute, Pak Umpung Toba, dan teman-teman yang lain. God bless you semuanya. Kiranya Tuhan memberkati pertemuan kita malam hari ini. Kita saksikan Yayasan Damaris. Saudara, silakan menyumbang yang banyak di Yayasan Damaris, karena yayasan ini sekarang kita duitnya lagi kosong, karena kita baru membayari depot dan beberapa hal ya. Dan mudah-mudahan kita akan terus beri makan Indonesia, supaya jangan ada chaos ya. God bless you semuanya. Sebentar ya, mana tadi? Kita ikuti ini ya aktivitasnya di Yayasan Damaris dan Damaris ini. Oke, God bless you all.